Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada Ramadan ini mari kita mendengarkan kisah-kisah yang dikemukakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Dalam Masnawi 3, Jalaluddin Rumi membuat satu puisi menarik. Anak-anak menceritakan dongeng mereka, tetapi dalam cerita mereka mungkin ada banyak misteri dan pelajaran yang bisa dipetik. Meskipun dalam cerita mereka mungkin menceritakan banyak hal yang konyol, selalu carilah harta karun di tempat-tempat yang hancur. Rumi ingin kita mendengarkan cerita, tetapi tidak sekedar mendengarkan cerita itu. Kita diminta untuk masuk ke dalam cerita itu dan menemukan harta karun di dalamnya, walaupun cerita itu konyol. Kisah pertama akan saya bacakan untuk Anda. Ahmad sedang tidur nyenyak di kebun ketika dia tiba-tiba saja tersentak bangun. Ketika merasakan ada yang memukulnya dengan kasar. Saat ia membuka mata, ia lihat seorang lelaki asing sedang memukulinya. "Apa? Kenapa kamu?" Ahmad bertanya. Tak ada jawaban. Pukulan dari orang asing itu bahkan diterimanya lebih banyak lagi. Orang asing itu tidak menjawab meski matanya melotot seperti sedang marah. Ahmad kaget. Ia tak percaya pada apa yang dialaminya. Ia mengira semua itu adalah mimpi buruk, tapi rasa sakit pukulan orang asing itu begitu nyata. Ahmad berusaha menangkis pukulan-pukulan itu dengan tangannya sebisa mungkin. "Ya Tuhan," seru Ahmad dalam hati. "Dosa apa yang telah kulakukan? Saya adalah orang baik dan tidak pernah menyakiti siapapun. Lalu mengapa kamu menghukumku dengan pukulan ini?" Ahmad berhasil melarikan diri dari orang asing gila itu. Secepat yang dia bisa, dia lari dari tempat itu, terengah-engah sampai di bawah pohon apel. Lelaki asing itu datang dan terus mengejarnya. Ahmad kehabisan napas dan berhenti di bawah pohon apel itu. "Siapa kamu? Dan apa yang telah aku lakukan padamu?" Ahmad bertanya pada orang asing ini. Kali ini ia merasa kesal. Dalam pikirannya, orang asing itu jelas-jelas gila. Tanpa ada masalah, dia langsung mengejar dan memukulinya. Lebih dari itu, orang asing itu menghunus pedang dan memaksa Ahmad untuk memakan apel busuk yang ada di bawah pohon itu. "Ambil apel busuk itu dan makan segera, atau kamu mati," seru lelaki asing itu sambil menghunuskan pedangnya. "Tapi kenapa?" tanya Ahmad. "Makan cepat," teriak orang asing itu sambil menghunuskan pedang ke leher Ahmad. Ahmad terpaksa menggigit apel busuk itu, mengunyahnya pelan. "Lagi, makan lagi," teriak orang asing itu. Ahmad pun punya banyak pertanyaan dalam pikirannya, dalam kepalanya. Tetapi ia terpaksa harus memakan apel busuk itu. Tentu tidak manis, busuk dan pahit, tetapi dia harus memakannya daripada pedang menebas lehernya. "Aku mengutukmu," Ahmad berteriak, namun suaranya tercekat. Perutnya begitu penuh hingga dia tidak bisa bernapas. Tepat ketika dia berpikir dia akan pingsan, orang asing itu mengeluarkan cambuk dan mulai memukuli dengan cambuk itu. "Lari!" teriak orang asing itu. "Larilah cepat, lebih cepat." Dengan perut penuh apel busuk, kelelahan, setengah mengantuk, kaki dan wajahnya dipenuhi luka berdarah dan nanah, Ahmad berlari. Sepanjang malam, orang asing itu mengejar dan menyiksanya. Saat fajar, mereka sampai di tepian sungai. Pelarian ini membuat Ahmad berlutut dan meminum air sungai seperti binatang kehausan. "Minum," dia berbisik. "Ya, minum," teriak orang asing itu. "Lebih banyak, minum lebih banyak." Ahmad minum sampai dia tidak bisa minum lagi. Dengan tubuh lunglai, Ahmad duduk di tepian sungai dan memuntahkan semua isi perutnya. "Inilah akhirnya," pikirnya dalam hati. "Saya menderita seperti ini sepanjang hidup dan kemudian mati." Ahmad menatap orang asing yang tinggi itu dan berkata, "Aku akan mati sebentar lagi."
Maka mohon jelaskan apa maksud dari semua perlakuanmu padaku. Orang asing itu berjalan ke depan Ahmad tanpa berkata apa-apa. Orang asing itu mengarahkan pedangnya ke cairan muntahan Ahmad. Tentu saja Ahmad terkesiap. Ia mengira dirinya akan dipenggal. Ternyata dari tumpukan muntahan itu tiba-tiba terlihat seekor ular hitam yang panjang. Ular itu menggeliat dan mendesis. Lidahnya menjulur-julur. "Aku sedang lewat," ujar lelaki asing itu. "Ketika itu aku melihat ular itu merayap masuk ke mulutmu. Saat kau mendengkur dengan mulut ternganga, kau tak sadar apapun waktu itu." "Tapi," jawab Ahmad, "tapi kenapa kamu tidak memberitahu alasannya dari tadi? Jika kau memberitahu alasannya, saya pasti akan menurutimu. Saya akan mematuhimu semua yang kamu minta, sehingga saya dapat menanggung seluruh penderitaan, karena tahu bahwa siksaanmu itu bertujuan baik untuk menolongku." "Karena," jawab orang asing itu sambil menyarungkan pedangnya dan menyingkirkan tongkat dan cambuknya, "jika ku bilang padamu ada ular hitam di dalam dirimu masuk ke tubuhmu, maka kamu akan mati ketakutan. Apa yang kulakukan padamu, sejumlah siksaan pukulan, adalah penderitaan yang lebih ringan daripada kamu menyadari ada ular hitam dalam tubuhmu." Ahmad bersujud di kaki orang asing itu dan berkata, "Wahai, diberkatilah dirimu. Untung saja kau melihatku. Terberkatilah penderitaan yang Anda berikan untuk membuatku kembali sembuh." Sahabat, cerita Ahmad adalah cerita kita. Kita kadang-kadang menerima penderitaan yang tiba-tiba. Padahal sebelumnya kita berbuat baik, tapi kita mengalami penderitaan yang tidak kita terima. Lalu kita marah, lalu kita kesal. Seakan-akan penderitaan itu tidak layak kita terima. Padahal dalam kisah Rumi ini, penderitaan adalah cara untuk mengeluarkan racun yang lebih besar dari dalam diri kita. Ramadan adalah penderitaan karena kita harus menderita lapar dan dahaga seharian penuh. Tetapi berguru pada Ahmad, tetaplah alami penderitaan itu dengan gembira. Karena bisa jadi seluruh penderitaan itu pada ujungnya nanti akan mengeluarkan ular hitam berbisa dari dalam diri kita. Mari menikmati penderitaan sebagai cara Tuhan untuk membuat kita sehat, untuk membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.